Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Siraman Kalbu, Sejukan Hati. Intinya kami mengingatkan bagi pemirsa yang sudah mengisi dan kirim formulir via WhatsApp, mohon bersabar untuk dibalas satu persatu. Karena yang mendaftar via WhatsApp itu sekarang sudah mencapai 32.000 chat. Jadi harus sabar untuk dibalas satu persatu. Jadi kalau belum ya udah sabar aja dulu ya. Dan juga informasi yang valid dan penerimaan narasumber hanya ada di Instagram kami di @officialmnctv dan juga WhatsApp kami di 0816 17453977. Jika di luar nomor tersebut jangan dipercaya karena sudah banyak sekali kasusnya dihubungi untuk transfer berapa rupiah sampai jutaan. Katanya saya adalah orang dalam apalah-apalah. Aduh, orang dalam opo. Banyak sekali ternyata Ustadz. Iya. Jadi ada yang sudah datang ke sini. Terus minta masuk, minta ini karena saya sudah bukti transfer. Tidak ada. Tidak ada yang dipungut biaya spesial pun untuk bisa hadir di sini. Untuk bisa konsultasi bersama Ustadz di studio ini juga. Ustadz ya? Oke. Yaudah tapi gak usah tegang, pijit-pijit aja dulu. Semua segini. Pijit-pijit dulu, yuk pijit dulu ya, biar nggak ngantuk juga. Silakan kiri. Ke kiri. Ayo pijit kiri. Iya. Ada yang masih ngantuk, masih nggak sadar ini di mana. Oke, bapak-bapak juga ikut Pak. Kiri. Kanan, sekarang kanan. Iya, bapak-bapak ikut juga tuh. Pijit dulu ke ibu. Ibu pijit. Oke. Sudah cukup, selesai. Tepuk tangan. Dah, alhamdulillah yang sudah di sini juga ya, tidak ada yang pungut biaya kan? Tidak, ya udah. Oke, Ustaz, ini masih tentang nikmat iman dan Islam. Ada yang mau sampaikan lagi, Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya untuk menggapai surga dengan tema kita nikmat iman dan Islam itu memang sulit. Jadi kesulitan ini menjadi tantangan atau ujian kita sebagai seorang muslim. Harus kita belajar. Jadi tidak bisa kita masuk surga hanya menghafalkan ayat Quran aja, nggak bisa. Harus diaplikasikan. Nah, disitulah yang harus kita ketahui apa saja isi Quran, apa saja yang ada yang dikerjakan oleh Rasul. Itu harus betul-betul kita ketahui sehingga benar-benar kita faham. Kalau Allah itu menyuruh jangan keras, jangan sikap kita itu nggak boleh keras, hati kita nggak boleh kasar juga. Itu ya kita harus mau melakukan. Jangan keras kepada siapa? Oh, yang paling dekat ini kepada keluarga dulu. Kan gitu ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan saudara, apalagi dengan orang tua. Karena kasus-kasus yang sering kita hadapi di depan sini adalah kasus sakit yang berhubungan antara orang tua, suami, hanya begitu-begitu aja sih. Nah, ini harus kita ketahui. Apalagi nanti kalau tentang masalah sakit. Sakit itu sudah diceritakan di dalam Quran. Bagaimana orang sakit itu nanti di akhirat itu juga dimasukkan ke dalam neraka. Sulit, ya. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia. Berarti memang siksa kecil di dunia itu ya sakit. Itulah siksa kecil di dunia. Sebelum siksa besar di akhirat. Jadi kalau memang seorang itu di dunia sakit, besok di akhirat ya akan dimasukkan. Apa siksa besar di akhirat? Iya, neraka itu. Bagaimana dia bisa masuk? Karena kalau dia sakit tidak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia akan siap-siap besok dimasukkan neraka. Ayat Quran ini sangat valid. Nggak bisa diapa-apain. Ya, kalau kita sakit berusaha taubat kepada Allah Ta'ala. Umpamanya acara Siraman Kalbu ini memberikan pengertian bahwasanya sakit di mulut, pusing, sakit di sini, itu kekurangan kita. Nah inilah sebenarnya iman kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Iman kepada Allah salah satunya dengan kitabullah. Ayo kita buktikan bahwa kita itu benar-benar mau untuk patuh kepada perintah Allah. Mau dan berusaha patuh kepada sunnah Rasul. Disitulah mudah-mudahan kita akan nanti mendapatkan
mendapatkan yang kita idam-idamkan yaitu surga. Iya, di akhir Insya Allah. nanti ya. Di akhir. Dan untuk mendapatkan itu sudah jelas kita diberikan buku petunjuknya itu Al-Quran. Jelas. Seperti halnya ibu beli kulkas ada buku petunjuknya ya. Mesin cuci ada buku petunjuknya. Nah kalau manusia itu buku petunjuknya Al-Quran. Kalau kulkas pakai buku petunjuk mesin cuci, begitupun sebaliknya nggak akan maksimal. yang ada hancur. Dan begitupun manusia, kalau manusia buku petunjuknya salah, ya tidak seperti yang seharusnya. Iya benar. Di akhiratnya ya nol. Nol besar. Nol besar. Sayang sekali. Nol kecil, nol titik. Oke, ada teman kita ini nggak kecil, nggak besar, sedang-sedang saja, tapi namanya unik, Ustadz Joker. Oh, iya. Suka bercanda, seru ya. Iya. Ustadz Joker, silakan. Tepuk tangan untuk Ustadz Joker. Oke. Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Alhamdulillah. Dapat lagi. Ya, ini kedua kalinya datang ke Siraman Kolbu ya, Ustadz Joker ya. Kang Irfan. Ini kita lagi ngomongin tentang nikmat iman, nikmat Islam. Kadang kita tidak merasakan bahwa itu ada sebuah kenikmatan, padahal kan itu nikmat sekali ya. Betul. Dan banyak sekali orang ataupun makhluk lain yang rela melihat kita punya keimanan, punya keislaman, pasti digoyah. Betul. Supaya banyak teman ke nerakanya, bukan ke surganya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Yang kita hormati guru kita, Ustadz Danu, Kang Irfan. Ya. Juga ibu-ibu. Ustadz sapa dulu ibu-ibu ya. Bu. Kalau disapa sekali, jawab sekali. Bu, ya. Bu, bu. Ya, ya. Bu, bu, bu. Ya, ya, ya. Kalau di pengajian itu, emang yang sering disapa ibu-ibu. Iya. Bapak-bapak jarang, nggak usah cemburu. Kenapa? Karena ibu-ibu punya penyakit yang tidak baik. Jangankan di tempat yang tidak baik, di tempat baik ngaji seperti ini. Kalau nggak disapa, sibuk sendiri, pada ngerumpi. Makanya biar terus fokus ke pengajian, tiap 10 menit ditanya. Bu, ya. Bu, bu, ya, ya. Jadi konsentrasinya terus ke pengajian. Itu Kang Irfan, kalau nggak disapa, ngomong pertama bagus. Nggak ngantuk pagi-pagi datang ke MNC. Iya, kan ada siraman kolbu. Makin lama duduk di siraman kolbu, pahalanya makin besar. Amin. Itu masih benar obrolannya. Tapi kalau didiamkan 10 menit bengkok. Colek temennya. Itu seragamnya kok oranye kulit hitam najis nggak pantas begitu. Komentarin aja. Ada lagi temennya. Dia sih belum lunas seragamnya katanya gitu. Ada aja yang bisa dibahas ya. Jadi kalau bapak-bapak tuh jarang disapa kalau ngaji. Kenapa? Ngajinya pada husu. Saking husuknya nunduk nggak inget apa-apa. Manggut, manggut. Kalau orang zaman dulu gini Kang Irfan, buka pengajian tuh kiai gini. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min ini rahmatika ya arhamar. Amin. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya kiai ngerubah doanya. Kata kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika. Nyenyak semuanya, betul. Sebelum kita awali tausiah tentang iman, boleh kan pantun dulu? Boleh. Kan boleh. Udah Ya. tadi iya. Bunga melati indah di taman. Cakep. Kurang kompak kencengan Kang Irfan. Bunga melati indah di taman. Cakep. Dipetik camat untuk Pak Maman. Kalau di hati sudah penuh dengan iman, hidup selamat, wafat pun aman. Alhamdulillah. Diawali tausiah dari nasihat yang disampaikan oleh ulama besar bernama Hatim Ibnu Asam dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau sampaikan inna min na'imid dunya yakfikal islamu au imanu nikmatan. Sesungguhnya dari nikmat-nikmat besar dunia yang dimiliki oleh manusia, cukuplah nikmat iman dan nikmat Islam menjadi nikmat terbesar. Ini iman menjadi nikmat terbesar. Kenapa? Karena menjadi pendorong dan penggerak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita sholat karena iman. Kita saum karena iman. Tengah malam, di sepertiga malam, mendekat kepada Allah dengan tahajud karena iman. Kemudian menahan lapar haus dari fajar menyingsing, imsak sampai maghrib. Itu pun karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah 13 tahun berjuang di Mekah, tidak memerintahkan orang sholat. Tidak nyuruh umat bayar zakat, tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun dakwah di Mekah hanya menanamkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi ini terus ditanamkan. Keimanan kepada Allah. Kenapa? Sebab dengan iman inilah kemudian lahir amal ibadah kita kepada Allah. Ulama sering menggambarkan iman itu laksana setrum. Jadi setrum gak kelihatan, yang kelihatan cahayanya. Setrum gak kelihatan, yang kelihatan geraknya. Setrum gak kelihatan, yang kelihatan apa? Gambarnya, televisi, siraman kolbu. Iman tidak terlihat, yang kelihatan apa? Sholatnya, tahajudnya, duhanya, sodakohnya. Bahkan berbakti kepada suaminya. Akhlaknya. Ini akhlaknya. Ini lantaran iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iman itu Kang Irfan, itu ada fluktuasi kayak dolar sama rupiah. Naik turun. Naik turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau lagi ngaji di siraman kolbu pagi-pagi di MNC TV sama guru kita Ustadz Danu, ini iman lagi meningkat, ya. Ke pengajiannya rajin. Coba kan ada tuh nyanyiannya tuh, ya. Ke pengajian banyak ibu-ibu. Ibu jawab ibu-ibu gitu, ya. Ke pengajian banyak ibu-ibu. Arisan banyak ibu-ibu. Nyolong duit suami banyak. Yang ngomong juga ibu-ibu. Ini ibu-ibu banyaknya. Kalau lagi ke pengajian banyak ibu-ibu, iman lagi meningkat. Ya. Tapi ketika ngeropetin dompet suami, itu imannya lagi menurun. Ya Bu, kita kepingin tuh hidup kita karena iman. Ya, kita ibadah berjuang karena iman. Bahkan kita kepingin ketika kita dipanggil wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun membawa iman. Kita ingin akhir kehidupan kita mampu melapatkan kalimat tauhid yang menanamkan keimanan. La ilaha illallah. Ibu mau nggak? Mau. Semua orang ingin wafat mampu melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu riyadhah, perlu latihan. Ini ada joke. Namanya juga Ustaz Joker, ya. Jadi ada joke. Dulu ada orang mau meninggal dunia. Dikerumunin sama anaknya, istrinya. Kemudian Ustadz mengajarkan kalimat tauhid. Agar akhir kalimat kehidupannya dia mampu melafadzkan la ilaha illallah. Dibilang la ilaha illallah. Ini berat keluh. Seperti tadi Kang Irfan katakan, sulit melafadzkan la ilaha illallah. Ya. La ilaha, enggak bisa. Dia cuma bilang gadung. La ilaha illallah kata Ustadz, gadung. Ustadznya bingung. Nanya ke anaknya geleng kepala. Nanya ke tetangganya nggak tahu. Begitu nanya ke istrinya, kata istrinya, Pak Ustadz nggak usah bingung. Suami saya diajarin la ilaha illallah yang disebut cuma gadung. Sholat nggak pernah, puasa apalagi. Duduk di majelis taklim alergi. Kerjaannya calok bis kampung rambutan, jurusan Pulau Gadung. Jadi setiap hari yang disebut cuma gadung, gadung. Jauh dari Allah, bagaimana akhir kehidupannya mau melafadzkan la ilaha illallah. Iya, banyak. Karena itu jadidu imanukum, perbaharui terus keimananmu bikasratil qaul la ilaha illallah. Dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini yang harus terus kita tanamkan. Betul. Tanamkan keimanan kepada anak kita. Sekali la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Tetap la ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan saja, tapi Betul. ditanamkan di dalam hati. Betul. Sehingga hidup dimanapun, bertemu dan bergaul dengan siapapun, keimanan tetap dipegang, keislaman dilaksanakan. Betul sekali. Jadi
Karena iman, kemudian yang jauh jadi dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau kalimat tauhid yang diucapkan benar, la ilaha illallah, kalau aku meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, aku tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau aku yakini tiada Tuhan kecuali Allah, aku tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Kalau aku meyakini la ilaha illallah, aku tidak akan bergantung dalam kehidupan dunia kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang selalu diingatkan oleh Ustaz Danu di Betul, sini ya. guru kita. Ya.